Modul 1.1 Tugas 1.1 A6 Demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Ayumi Farida SPSI. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Seorang guru bernama Bu Ayu yang merasa sedih karena murid-murid di kelas yang diajarnya kurang memperhatikan materi pelajaran yang diberikannya. Kenapa ya? Sepertinya anak-anak kurang tertarik dengan cara pembelajaranku. Bel berbunyi dan waktu jam mengajar Bu Ayu telah selesai. Bu Ayu pun menutup pembelajaran hari itu dan meninggalkan kelas dengan perasaan sedih. Setiba di ruang guru, Bu Ayu melihat HP dan banyak sekali notif dari grup CGP. Ternyata ada pengumuman guru-guru yang lulus seleksi tahap 2. Bu Ayu penasaran membuka daftar tersebut. Dan ternyata Bu Ayu melihat namanya di antara deretan nama peserta lainnya yang lulus seleksi calon guru penggerak tahap 2. Yeay! Akhirnya pendidikan guru penggerak dimulai. Dan di awal pendidikan, para calon guru penggerak diajarkan materi modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, Bu Ayu tersadar bahwa selama ini ia masih belum menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajarannya di kelas. Bu Ayu pun bertekad untuk merubah gaya mengajarnya selama ini dengan menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bismillah, aku pasti bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-muridku. Bu Ayu masuk kelas dengan semangat dan ceria. Bu Ayu memulai pembelajaran dan menjelang akhir pembelajaran Bu Ayu melakukan diskusi dengan murid di kelas tersebut. Anak-anak, Ibu mau mendengarkan pendapat kalian tentang pembelajaran seperti apa sih yang kalian inginkan sehingga kalian merasa senang ketika belajar di sekolah. Sesekali belajar keluar kelas lah, Bu. Berupa kuis, Bu. Bosan, Bu, kalau seperti ceramah saja. Oh, yang ada gamesnya, Bu. Seandainya kita boleh membawa HP, jadi lebih seru nyari bahan tugas di HP, Bu. Sepertinya seru kalau banyak tampilan gambar dan suara, Bu. Jangan banyak catatan, capek, Bu. Yang ada prakteknya, Bu. Anak-anak hebat, Ibu sudah mendengarkan dan mencatat semua pendapat kalian. Ibu akan mencoba memenuhi keinginan kalian itu, sehingga kalian bahagia dalam belajar. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa ini anak-anak. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu meninggalkan kelas dengan optimis dan semangat. Melihat Bu Ayu yang berjalan dengan ekspresi ceria penuh semangat di koridor sekolah, Bu Indri penasaran apa yang membuat Bu Ayu begitu ceria. Wah, sepertinya Bu Ayu bahagia sekali. Apakah gerangan yang terjadi? Bu Indri, iya Bu, saya habis mengajar di kelas 8A. Apa yang istimewa, Bu, di kelas itu? Anak-anaknya istimewa, Bu. Maksudnya, Bu? Tadi saya mencoba diskusi dengan mereka tentang apa sih sebenarnya yang mereka harapkan dari cara mengajar guru, sehingga mereka bisa tertarik belajar dengan bahagia dan antusias. Terus apa hasil diskusinya? Keinginan mereka sederhana saja, Bu. Hanya ingin kita bisa memberikan metode yang berbeda dari yang biasa kita berikan. Mereka ingin ada tampilan visual, suara, praktik, dan games dalam pembelajaran. Itu sih ribet, Bu. Dan semakin menambah beban kita aja yang sudah banyak dengan tugas administrasi. Tapi tugas utama kita adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk seluruh anak didik kita, Bu. Dan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang menyenangkan dan berfokus pada peserta didik. Kenapa Ibu Ayu begitu tertarik untuk bisa menerapkan metode mengajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid? Di awal saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mempelajari modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak.
Nah, di modul 1.1 kami berfokus pada pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya memahami konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya merasa malu selama ini ternyata masih belum menjadi pendidik seutuhnya. Jadi, seperti apa seharusnya kita sebagai pendidik, Bu? Apa Ibu Indri tertarik untuk mengetahui tentang filosofi pendidikan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara? Iya, Bu Ayu. Saya jadi ingin tahu lebih jauh. Apa sih konsep pemikiran beliau tentang pendidikan? Baik Bu Indri, akan coba saya jelaskan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun anak sesuai kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita bertindak sebagai pamong yang memberi tuntunan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak dipandang sebagai subjek dan bukan objek. Sebagai pendidik, kita seyogyanya berhamba pada sang anak, memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada murid, dan murid. Wah, dalam sekali ya makna filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk orang yang sangat dihormati dan berpengaruh di masa itu, beliau memiliki filosofi berhamba pada anak seperti itu. Sungguh membuat kita malu sebagai pendidik. Iya Bu Indri, trilogi pendidikan Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani harus kita terapkan, di mana kita menjadi teladan, pembangkit semangat, serta memberi dorongan dan dukungan agar anak dapat tumbuh secara optimal. Kita perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik, menuntun kekuatan kodrat anak. Tujuan akhir pendidikan harus mampu memerdekakan lahir batin anak, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dalam belajar, serta mengubah budi pekerti anak menjadi lebih baik. Wah, setelah mendengar penjelasan Bu Ayu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya ingin juga berubah untuk menjadi pendidik yang memberi ruang kepada murid agar mereka dapat merdeka lahir dan merdeka batin. Ayo Bu Indri, kita sama-sama bertransformasi menjadi agen perubahan paradigma pendidikan di sekolah kita agar menjadi lebih baik. Siap, Bu. Semoga rekan-rekan kita yang lain bersedia juga melakukan perubahan. Jadi, langkah apa yang akan Bu Ayu ambil menindaklanjuti hasil diskusi dengan anak-anak 8A tadi? Saya memiliki beberapa langkah solutif, diantaranya melakukan tes diagnostik untuk murid, membuat media ajar yang menarik, perpaduan visual, suara, dan video, menggunakan platform games edukasi sebagai alternatif media ajar. Wah, keren Bu, ide langkah perubahan yang Ibu buat. Tapi, bagaimana terkait sarana prasarananya Bu? Saya akan menemui kepala sekolah terkait hal ini dan juga membahas tentang Chromebook yang dimiliki oleh sekolah yang belum termanfaatkan, agar bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran sesuai kodrat zaman murid-murid kita saat ini. Saya setuju Bu, kepala sekolah pasti mendukung rencana baik ini. Semangat Bu Ayu, saya akan mengikuti langkah Bu Ayu. Mari Bu, kita ke ruang guru. Iya Bu, saya juga mau ke ruang kepala sekolah mendiskusikan hal ini. Ayo Bu, temani saya menghadap kepala sekolah. Saya ingin menemani Ibu, tapi saya ada hal lain yang harus saya siapkan untuk materi saya di jam berikutnya. Semangat ya Bu Ayu. Terima kasih Bu Indri. Bu Ayu melangkah menuju ruang kepala sekolah dengan bersemangat. Permisi Pak, begini, saya memiliki ide untuk melakukan perubahan-perubahan kecil di sekolah kita, agar anak didik kita bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada mereka. Apakah Bu Ayu memiliki saran untuk mewujudkan hal tersebut? Iya Pak, sebagai langkah awal kita lakukan tes diagnostik kepada anak didik kita.
sehingga kita bisa mengetahui potensi awal yang mereka miliki serta karakteristik belajar mereka. Kemudian, memfasilitasi sarana seperti proyektor agar rekan guru dapat termotivasi untuk mengembangkan bahan ajar dengan memanfaatkan laptop sebagai media ajar, sehingga bisa lebih menarik bagi siswa. Lalu, kita manfaatkan Chromebook yang dimiliki sekolah dengan mengaktifkan akun belajar siswa, sehingga Chromebook tersebut bisa dimanfaatkan murid di dalam kelas untuk mencari referensi dari penugasan yang diberikan guru. Hal ini sebagai solusi karena handphone tidak diizinkan untuk dibawa ke sekolah. Saran Bu Ayu sangat bagus sekali, dan saya mendukung. Silakan lakukan langkah-langkah yang tadi sudah Bu Ayu sampaikan. Saya akan koordinasikan dengan bagian kurikulum dan Sapras. Terima kasih Bu Ayu atas segala dedikasinya dan terus semangat. Siap Pak, terima kasih atas dukungan dan apresiasi Bapak. Saya mohon izin undur diri Pak. Silakan Bu Ayu. Terima kasih. Bu Ayu mulai menyiapkan bahan ajar dengan media ajar yang menarik, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai hasil tes diagnostik, dan memperkenalkan Chromebook di kelas. Hai anak-anak hebat, sesuai janji Ibu beberapa waktu lalu bahwa Ibu akan mengupayakan keinginan kalian dalam belajar. Nah, kali ini Ibu akan mencoba mewujudkannya. Siap untuk merasakan sensasi pembelajaran yang berbeda hari ini? Siap, Bu. Wih, keren. Mengasihkan ya. Seru. Saya suka. Bu Ayu bahagia melihat suasana kelas dalam pembelajarannya hari ini. Anak-anak antusias, aktif dan ceria dalam belajar, hingga tak terasa waktu jam mengajar Bu Ayu telah selesai. Anak-anak, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita lanjutkan minggu depan ya anak-anak dengan sesuatu yang lebih seru lagi. Baik, Bu. Kami tidak sabar menunggu pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu. Hari ini kami senang sekali belajarnya. Semoga e-komik ini bermanfaat untuk lebih memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkannya untuk peserta didik kita. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.